hormat Bapak Dr. Haji Denny Suardini. Dipersilahkan Bapak Irjen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam anti gratifikasi, salam korupsi, dan salam sehat serta bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Sekjen Kementerian Agama beserta jajaran pejabat tinggi media di lingkungan Kementerian Agama, ada Pak Dirjen, Bapak Kepala Badan Diklat, Bapak BPJK, BPJPH, para pimpinan tinggi Pratama, khususnya di lingkup eselon 2, di pusat Kanwil, kemudian di perguruan tinggi keagamaan negeri, serta terkhusus sahabat kita di lingkungan Ijen, ada hadir Sekretaris Ijen, kemudian para inspektur wilayah 1, 2, 3, 4, dan investigasi, dan juga yang saya hormati para peserta acara sosialisasi, gratifikasi, dan BIMTEK e-learning pengendalian gratifikasi, dan yang sangat hormati dan banggakan Bapak-Bapak narasumber dari KPK Republik Indonesia, terkhusus Bapak Sugiarto, Kepala Divisi Direktorat Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Republik Indonesia. Sebelum melanjutkan, karena sudah diawali dengan pantun, saya akan berpantun juga. Kain putih terkena bijak, terus disiram sampai sehari. Terima kasih Bapak dan Ibu yang bijak, engkau telah memenuhi undangan kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa di era tatanan normal baru, karena pengaruh pandemi COVID-19 ini, telah terjadi perubahan yang sangat cepat, perubahan lingkungan strategis yang penuh dinamis, penuh ketidakpastian, penuh keberagaman, dan penuh ambiguitas. Dalam menghadapi tantangan tersebut, masyarakat mengharapkan kepada kita semua sebagai penyelenggara negara untuk bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan tersebut secara proaktif, adaptif, dan agile atau cepat, tanggap, dan tepat. Dan salah satu harapan masyarakat adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ditandai oleh 3 pilar utama, yaitu setiap penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, penyelenggaraan pembangunan, dan pelayanan pada masyarakat itu harus dilakukan secara partisipatif, kemudian juga secara transparan, dan tentu secara akuntabel. Upaya untuk itu terus dilakukan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama sudah berkomitmen tinggi di dalam rencana strategis Kementerian Agama, sebagaimana ditetapkan dengan PMA 18 tahun 2020, bahwa untuk mewujudkan visinya sudah dijabarkan dalam 6 misi. Salah satu misinya adalah menetapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Agama. Dan ini dijabarkan dalam regulasi-regulasi yang mendukung anti korupsi. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, upaya untuk melakukan pencegahan korupsi itu menjadi komitmen nasional, terutama belakang ini yang memang semakin masif, terencana, terstruktur, terukur, dan juga terrealisasi. Bahkan telah terjadi normalisasi korupsi. Menghadapi tantangan tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menetapkan kebijakan pengawasan yang meliputi 2 inti, yaitu pertama kebijakan pengawasan inti dan kebijakan pengawasan fokus. Kebijakan pengawasan inti bahwa setiap pengawasan intern dan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama harus betul-betul untuk kesejahteraan rakyat.
Jadi semua harus bermuara untuk kesejahteraan rakyat, semua target program harus betul-betul berorientasi hasil dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi pengawasan internal untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian, kebijakan pengawasan fokusnya meliputi 6 hal, di mana dari 6 tersebut, strategi fokus yang pertama adalah pengawasan intern untuk pencegahan korupsi. Terkait fokus yang pertama ini, yaitu pengawasan internal untuk pencegahan korupsi, Inspektorat Jenderal menyadari bahwa korupsi, termasuk akar dari korupsi yang namanya gratifikasi, sungguh merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera. Untuk itu maka kami yakini perlu adanya strategi pencegahan yang efektif. Dan pamungkasnya, strategi pengawasan intern untuk pencegahan korupsi, termasuk akar korupsi yaitu gratifikasi, yaitu perlu adanya integrasi antara integritas, budaya, dan sistem. Integritas menyangkut aspek manusia dan menyangkut soft control. Ini merupakan hal penting yang harus kita lakukan karena penyebab utama adalah menyangkut aspek manusia, yaitu moralitas yang rendah, punya moral tapi tidak punya keberanian moral untuk menegakkannya. Dan bahkan punya hati nurani tapi tidak punya keberanian untuk menegakkannya. Inilah penyebab korupsi, termasuk akar korupsi dalamnya yang disebut gratifikasi adalah aspek manusia itu sendiri. Dengan menganalisis penyebab itu, maka strategi pendekatan yang tepat dari sisi wasit intern adalah strategi edukatif dengan fokus pada upaya meningkatkan pemahaman dan penumbuhan kesadaran bagi semua komponen di lingkungan Kementerian Agama khususnya maupun di lingkungan stakeholder atau pemangku mitra di lingkungan Kementerian Agama untuk tetap memperhatikan atau memahami dan juga sadar untuk selalu anti korupsi dan juga anti gratifikasi. Strategi ini diharapkan tumbuhnya kesadaran dan pemahaman melalui proses internalisasi yang berkelanjutan di semua komponen bangsa termasuk di lingkungan Kementerian Agama. Bapak dan Ibu, yang paling penting sekarang bukan gratifikasi itu dikendalikan bukan karena aspek formal saja, tapi harus merupakan kebutuhan dan harus dilakukan pembiasaan. Harus ada penyadaran yang hakiki untuk menghilangkan penyakit hati, yaitu untuk selalu memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aspek budaya yang kedua, penyebabnya adalah rendahnya budaya yang senantiasa atau sudah menjadi kebiasaan kita semua, yaitu budaya koruptif dan budaya permisif terhadap penerimaan atau pemberian gratifikasi. Untuk itu maka strategi yang harus dilakukan dari sisi pengawas intern adalah strategi edukatif dengan fokus melakukan re-engineering, reframing untuk merubah paradigma budaya yang koruptif permisif menjadi budaya anti koruptif dan anti gratifikasi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek sistem. Penyebabnya adalah lemahnya tata kelola yang baik, lemahnya manajemen risiko yang efektif dan juga lemahnya pengendalian yang handal. Bahkan telah terjadi kegagalan pengendalian dalam bentuk pembiaran manajemen dan kolusi di dalamnya. Karena sama-sama menikmati joneniman. Untuk itu maka upaya dilakukan adalah harus penguatan sistem baik dari tata kelola, manajemen risiko maupun pengendaliannya. Dan salah satunya adalah pengendalian gratifikasi. Bapak dan Ibu, untuk pengendalian gratifikasi, maka nanti akan kita dengarkan dari narasumber yang terhormat dari KPK Republik Indonesia. Terkait dengan pemahaman, saya tekankan kepada semua